Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah Salsabila dengan NIM 2220202059 dari kelompok 1 yang terdiri yang pertama Muhammad Andri Pratama dengan NIM 2210202052. Yang kedua Muhammad Dandi Tolu Putra dengan NIM 2220202058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan manfaat mempelajari filsafat dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi, MPDI. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari serapan bahasa Arab, yaitu falsafah. Kata filsafat ini sering juga disebut dengan filosofi, yang merupakan serapan dari bahasa Belanda, filosofi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Istilah Yunani ini terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, menurut asal-usul katanya, pengertian filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, yang dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Secara umum, pengertian filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dalam arti luas, pengertian filsafat adalah kegiatan yang dilakukan orang ketika mereka berusaha memahami kebenaran mendasar tentang diri mereka sendiri, dunia tempat mereka tinggal, dan hubungan mereka dengan dunia dan satu sama lain. Pengertian filsafat menurut para ahli. Plato. Menurut Plato, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Bertrand Russell. Pengertian filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Menurut W.J.S. Purwadarminta, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Immanuel Kant. Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. 4 persoalan yaitu apa yang dapat kita ketahui, metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, etika, sampai di manakah harapan kita, agama, apa hakikat manusia, antropologi. Tujuan mempelajari filsafat. Dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pelajaran filsafat adalah sebagai berikut. A. Dengan berfilsafat, kita lebih menjadi manusia,
lebih mendidik dan membangun diri sendiri. B. Sebaliknya, seseorang yang sungguh-sungguh dewasa tidak pertama-tama mencari kepuasan dan kesenangannya sendiri dalam benda-benda, melainkan berusaha mempertahankan sikap yang objektif mengenai intisari dan sifat-sifat barang-barang itu sendiri, bukannya pertama-tama atas perasaan dan pertimbangan-pertimbangan simpati atau antipati saja. C. Pelajaran filsafat mengajar dan melatih kita memandang dengan luas, jadi menyembuhkan kita dari kepicikan, dari akuisme dan akusentrisme. Artinya, sifat memusatkan segala sesuatu kepada si aku, mencari jalan segala-galanya hanya untuk kepentingan dan kesenangan si aku saja. Tak dapat memasuki pendapat orang lain, singkatnya, terlalu terbatas pandangannya. Dari pelajaran filsafat, kita diharapkan menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Disinilah letak pentingnya pelajaran logika. Jika dipandang menurut isinya, maka tujuan pelajaran filsafat ialah A. Memberikan dasar-dasar pengetahuan kita, memberikan pandangan yang sintesis pula sehingga seluruh pengetahuan kita merupakan kesatuan. B. Hidup kita dipimpin oleh pengetahuan kita. Sebab itu, mengetahui kebenaran-kebenaran yang terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup kita sendiri. Hal ini akan tampak betul, terutama dalam etika. C. Khususnya bagi seorang filsafat mempunyai kepentingan istimewa, karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik, sosiologi, ilmu jiwa, dan sebagainya. Manfaat mempelajari filsafat. Banyak orang menganggap bahwa filsafat itu tak lebih dari omong kosong, abstrak, oboran belakang, padahal filsafat adalah landasan untuk mengembangkan pengetahuan yang sangat berguna bagi peradaban suatu masyarakat. Filsafat sangatlah berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun manfaat mempelajari filsafat adalah sebagai berikut. 1. Memahami bagaimana filsafat yang benar dan mana yang salah. 2. Filsafat membuat kita mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. 3. Menggapai kebijakan dan nilai. 4. Menggapai kebenaran. 5. Memahami diri sendiri dan masyarakat. 6. Filsafat untuk mengubah kehidupan. Menurut Nasruddin Fahmi, secara garis besar, manfaat belajar filsafat adalah sebagai berikut. A. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. B. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. C. Filsafat membuat kita lebih kritis. D. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam 1. Menalar secara jelas. 2. Membedakan argumen yang baik dan yang buruk. 3. Menyampaikan pendapat secara jelas. 4. Melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas. 5. Melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. E. Filsafat dapat memberikan bekal
dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan cara pandang kita sendiri dan pandang orang lain dengan kritis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.